perbaikan lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Malam Malam, Ibu. Ibu. Oke. Ini kita ketemu di mata kuliah kalkulus diferensial ya, semester antara. Sebelumnya ada yang sudah pernah ikut semester antara? Belum Ibu. Belum Bu. Bu. Belum. Oh, jadi semester antara itu hanya dilaksanakan selama 1 bulan ya. Baik Satu, Bu. Ya, satu Bu. bulan. Terus Vkonnya itu hanya 3 kali. Jadi setiap pertemuan itu langsung 2 pertemuan. Misal ini minggu ini kan jadwalnya Vkon, berarti ini pertemuan 1 dan 2 Vkon. Minggu depan pertemuan 3 4 mentari gitu ya. Oh iya baik Bu. Baik, Oh Bu. iya, baik Bu. Baik Bu. Jadi Baik, Bu. selama 1 bulan total Vkonnya itu hanya 3 kali kok. Lainnya nanti mentari. Terus ini ya tadi sudah saya jelaskan juga ya di grup untuk Vkon. Nanti modelnya saya spin ya. Jadi yang sudah presentasi nanti ada nilainya. Jadi kalau belum presentasi nggak ada nilainya malahan. Misal dipanggil-panggil kok malah nggak presentasi gitu ya. Waduh, ya, Bu. Nah, ini sebelumnya kalkulus diferensial sama siapa? Sama Bu Wiwi ya? Iya Bu, Bu Wiwi. Iya, Bu, benar. Iya Bu. Ada yang cuma make up aja nilainya atau yang ngulang? Eh, Ngulang atau make up? Ngulang, Bu. Ngulang berarti kemarin dapet D ya? Iya, benar, Bu. Oke. Jadi karena sebenarnya kalian kan juga sudah pernah ya em, mendapatkan materi kalkulus diferensial ini, jadi nanti sifatnya hanya kayak ini presentasi untuk untuk menjelaskan gitu ya. Jadi saya tidak mengulang untuk mengajar lagi ya, gitu ya. Soalnya kalau SP saya terangin lagi, biasanya mahasiswa tuh nggak tahu ngapain gitu. Cuma kayak formalitas saja ya udah ikut SP, tapi ketika dipanggil-panggil gak ada orangnya. Jadi lebih baik seperti ini saja ya. Dari cara presentasinya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada, Bu. Ya silakan Silon. Itu nanti presentasinya on cam apa gimana, Bu? Buat Hmm, jelasinnya. saya sih nggak harus on cam ya, tapi yang penting kalian bisa menjelaskan aja, mempresentasikan gitu. Terus untuk spinnya sendiri, Bu, misalnya nih, Mm-mm, kepilih nama saya. mm-mm. Itu kita bebas milih soal atau Ibu yang milih soal ke kita? Atau sesuai urutan? Sesuai urutan aja. Jadi misal ini kita spin nomor 1 ya. Nah ini kita spin dulu semuanya. Nah nanti silakan dipersiapkan sebentar, 5 menit mungkin. Nanti baru presentasi sesuai urutan gitu ya. Oh, baik, Ibu, baik. Heeh. Tapi jangan ini saya nggak keluar spin namanya ini terus apa live Zoom jangan ya. Enggak, Bu. Nanti di Baik akhir Bu. mungkin ya absennya nanti lewat chat aja ya di akhir ya. Siap Bu. Siap, Hmm. Bu. Semoga nanti nilainya bisa lebih baik. Bukannya kan kalau kemarin diajar Bu Wiwi juga jelas banget kan, kok bisa mengulang dapet D ini gimana? Udah, jangan dong. Kenapa Silon? Enggak, Bu. Maksudnya kan sudah di ini kan biasanya Bu Wiwi juga jelas menjelaskannya. Iya, Bu, Baik, benar. ini saya spin dulu ya. Tadi soal sudah saya bagikan kan? Sudah, Ya Bu. Bu. Hmm. Sudah Bu. Nanti untuk di Mentari juga sama. Yang biasanya saya tuh yang tiga teratas itu ada nilai tambahan ya. Ngerjain Mentari. Baik Ibu.
Baik, Hmm, Bu. Nanti saya catat kok. Baik, ini saya coba absen dulu nih. Adila ada Adila. Ada, Bu. Ada Anggun. Ada, Bu. Ada Destiana. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Nini. Hadir, Ibu. Fatia. Hadir, Ibu. Vanessa. Vanessa. Belum hadir ya. Silon. Hadir, Bu. Nurul. Tidak Belum. hadir, Bu. Muhammad Firmansyah. Belum ada ya. Afril. Hadir, Bu. Zahwa. Hadir, Bu. Febri. Hadir, Bu. Oke, Nadia. Hadir, Bu. Evi. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Nur. Hadir, Ibu. Ini siapa nih? Kausarina. Kausarina. Nggak ada. Jessica. Hadir, Bu. Jihan. Hadir, Ibu. Ini ada mahasiswa yang saya belum pernah ngajar. Ini semester berapa, Jihan? Semester 2 saya sekarang, Bu. Oh, ini ya masih semester 2 ya. Rek Iya. apa? Kenapa, Ibu? Reguler apa? Reguler C. Rekse. Kemudian Nadia. Iya, Bu. Semester berapa? Semester 4, Ibu. Reguler? C. Semester 4. Semester 3, Bu. Salah, Bu. Salah, Bu. Evi. Semester 3, Bu. Reguler Reguler C. C juga ya. Dinda. Semester 2, Bu. Reguler. Reguler C. Kalau Nur. Nur Amelia. Sama, Ibu. Semester 2 juga reguler C. Reguler C. Kau Sarina. Gak ada ya tadi ya. Jessica. Reguler C, Bu. Semester 2. Oke. Baik. Jadi gunakan kesempatan di semester antara ini sebaik-baiknya ya. Supaya nanti hasilnya juga bisa lebih baik dari sebelumnya ya. Kan Baik, Nifikon Bu. juga cuma 3 kali. Sedangkan ketentuannya itu 50 menit per pertemuan per SKS ya. Berarti ini kalau dihitung-hitung harusnya 200 menit. Tapi nanti kita inilah ya menyesuaikan saja ya. Baik, Bu. Baik, ini saya spin dulu untuk bab satu nomor 1 ya. Iya, Bu. Ini saya catat juga di grup deh. Bab satu nomor 1. Saya spin ya ini sudah bisa dilihat ya. Share screen saya. Ibu, bisa, Bu. Mm. Ini ya. Iya, Bu. Yang sudah ini nggak bisa hilang ya. To unlock mode. Bisa hilang nggak namanya Nini tadi? Nah, Nini udah nomor 1. Sekarang bab satu nomor 2 ya. Iya, Bu. Vanessa. Iya, Ibu. Hmm. Nomor 3. Muhammad Firmansyah ya. Muhammad Firmansyah. Nomor 4.
Joshua. Nabila. Nur Amelia. Bab satu dulu ya. Ini tadi ada 6 soal kan? Iya, 6 soal, Bu. Nah, sudah saya tulis ya di grup nomornya. Sudah jelas ini. Jelas. Jelas, Bu. Ya, Nanti sudah, yang bab Bu. 2 kita spin lagi. Ini saya kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk mempersiapkan dulu ya. Iya, Bu. Baik, Oke, Bu. silakan dipersiapkan dulu mau ditulis di kertas atau Ibu, Ibu, ya. maaf saya presentasinya nggak on ya. Ya, udah. Silakan disiapkan dulu ya untuk bab satu. Baik, 10 Bu. menit ya. Jelas ya? 10 sekitar 10 menitan. Jelas, Bu. Oke.
Sudah bisa dimulai? Udah Ibu. Silakan, ini tadi nomor satu ya. Iya. Ya, silakan ini bisa share screen atau dari bukunya juga boleh. Silakan. Di video Bu. Di ini ya. Gimana? Bisa mana ya? Bisa on aja Bu. Apa? Enggak ini. Ibu, saya pakai laptop. Gini bisa ya Bu. Soalnya di buku eh, kirimnya kirim foto ke grup aja boleh gak? Oh boleh. Pakai laptop gimana? Iya, aku Ya kirim. laptopnya Aku lagi ini aku Bu. foto terus kirim ke grup nggak apa-apa kan ya? Ini aja jelasin di sini. Oh, oke. Nah, silakan ini nomor satu tadi. Gini aja ya Bu. Di ini. Gini ya. Hmm, Allah enggak jelas lagi. gimana ini miring? Lihatnya gimana kalau miring? Ini ya. Gini bisa Bu. Kelihatan nggak? Goyang-goyang ya tapi ya. Ya ampun. Ini ya. Kalau sambil kertasnya kosong terus sambil ini nulis aja gitu bisa. Mana ya? Terus taruh di mana HP-nya? Di foto Soalnya aja megang. terus share screen. Oh iya, Di enggak. foto terus share screen boleh-boleh. Coba. Yang biar sama-sama nyaman lihatnya Iya, bentar. gimana ya? Maksud saya tuh sambil nulis, sambil jelasin gitu. Tapi nggak tahu aku taruh di mana. Lebih lebih mudah yang tadi aja sih Kak, di foto, dikirim terus di share screen. Lebih enak. Boleh deh. Ya, silakan ini. Ya bentar Ibu. Pada udah ada nggak? Ya, sudah ada. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, baik, saya atas nama Nini Adina Harun dengan NIM 23 10 10 9036. Baik, terima kasih untuk
Ibu Dina dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Di sini saya akan menjelaskan soal dari bab 1, sistem bilangan real. Baik, untuk soalnya saya akan membacakan dari daftar bilangan berikut: min 5, 2/3, kuadrat 7, 0,25, dan pi. Di sini ditanyakan manakah yang termasuk bilangan irasional. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dari irasional. Jadi irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari bilangan min 5, 2/3, kuadrat 7, 0,25, dan pi. Di sini saya akan Yang tadi menjelaskan. bacanya apa? Kuadrat 7. Iya, Bu. Biasanya apa sih bacanya? Bacanya apa itu setelah angka 2/3? Saya baru dengar kuadrat 7. Kuadrat 7. Yang lain gimana? Yang lain itu bacanya apa? Akar 7. Akar Akar kuadrat 7. dari 7. Akar 7. Kuadrat ya Oh, beda itu. lagi. Kuadrat ya tuh ada angka 2 kecil di atas itu. Oh, iya, Bu. Akar Bacanya apa 7. coba diulangi? Ya, Bu. Saya ulangi untuk pembacaan soalnya. Dari daftar bilangan berikut, bilangan min 5, 2/3, akar 7, 0,25, dan pi. Di sini ditanyakan manakah yang termasuk bilangan irasional. Jadi untuk irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Di sini saya akan menjelaskan mana bilangan irasional dan mana yang bilangan rasional. Pada bilangan min 5, ini termasuk pada rasional karena dia dapat ditulis sebagai min 5/1. Untuk bilangan 2/3 sudah berbentuk pecahan sehingga termasuk bilangan rasional. Untuk pada bilangan akar 7 merupakan bilangan irasional karena hasil desimalnya 1,41421356. Ini dia tidak berhenti dan tidak berkurang. Maksudnya dia tetap naik desimalnya, tapi dia tidak kurang desimalnya. Terus pada bilangan 0,25 merupakan bilangan rasional. Dia termasuk bilangan rasional karena diubah menjadi 25/100, ya, artinya hasilnya 1/4. Dan ini dia termasuk bilangan irasional karena dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Selanjutnya pada bilangan pi, ini bilangan irasional karena nilai desimalnya maaf salah. Untuk pada bilangan akar 7 ini yang irasional karena hasil desimalnya 1 min 41421326. Dia bilangan ini tidak berhenti, tetap tidak berhenti, akan naik terus-menerus dan tidak berkurang. Pada bilangan 0,25 ini dia tidak termasuk irasional tetapi dia termasuk rasional karena dapat diubah menjadi 25/100 sama dengan 1/4. Selanjutnya pada bilangan pi merupakan bilangan irasional karena nilai desimalnya 3,1415927. Tidak berhenti dan tidak berkurang. Jadi untuk bilangan irasional itu ada pada bilangan akar 7 dan pi. Untuk yang min 5, 2/3, 0,25 dia tidak termasuk pada irasional karena dia dinyatakan dalam bentuk A per B. Udah, Bu. Oke. Yang lain gimana pendapatnya? Sudah tepat belum ini yang dikerjakan ini bilangan irasional yang mana tadi? Yang
Akar Akar 7 7 sama sama pi. Sudah tepat ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi disebut bilangan irasional karena tidak dapat dinyatakan dalam A per B ya. Sudah jelas? Yang lain ada yang bertanyakan nggak? sudah jelas, Bu. Oke, silakan. Udah ya, Bu? Silakan nomor 2 tadi siapa? Saya Ibu Vanessa. Ya, silakan Vanessa. Nomor 2 itu soalnya menyatakan sebentar. Menyatakan bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan A per B, di mana Bisa di share screen nggak? di share screen sebentar, Ibu. Udah muncul belum ya? Udah. Ya, jadi itu kan nggak ada contohnya. Jadi bilangan pecahan itu A per B itu termasuk bilangan rasional di mana bilangannya adalah bilangan bulat. Nah, ini contohnya adalah 0,5, di mana kalau dibagi itu jadinya 1/4. Lalu yang kedua 0,50, di mana kalau Bentar, Vanessa, diubah ke belum pecahan itu terlihat. 50%. Vanessa, share screen-nya belum terlihat ya? Oh, Ngapa nih mobilan? belum. Aku pakai laptop, Ibu. Ini di aku udah sih. Itu stuck di berkas, Kak. Coba diklik di WhatsApp image 2026-nya Vanessa. Bentar. Nggak bisa, Udah aku nggak ada ininya, nggak ada gambarnya di sini, hanya ini doang. Apa? udah aku klik sih. Udah muncul belum? Belum, masih loading itu. Maaf ya, soalnya sinyalnya di rumah jelek. Di foto aja kayak aku tadi. Ini udah, soalnya aku pakai laptop kan. Oh, Udah laptop diklik ini. sih. Iya, iya. Iya, di rumahku sinyalnya emang agak jelek. Bentar. Masih belum muncul ya? Masih. Bisa. Gambarnya dari WhatsApp laptop aja, Kak. Hmm, bentar.
Kalau enggak atau langsung ditulis di Zoom-nya aja, bisa kan? Di Zoom-nya aja. Coba Vanes matikan share screen-nya, aku bantu dari laptopku. Bentar ya. Dah. Lain sudah muncul belum? Udah Kak, udah Kak. Udah, Fatia. Udah. Ya, jadi bilangan desimal yang diubah ke pecahan A per B itu termasuk bilangan rasional, di mana bilangannya itu bilangan bulat. Jadi ini contoh yang aku pakai, yaitu 0,25 diubah ke pecahan hasilnya itu jadi 1/4, karena 25/100 itu kalau dibagi 25 hasilnya 1/4, sama kayak 0,50 diubah ke pecahan itu hasilnya 1/2. Lalu yang C 0,75 diubah ke pecahan hasilnya 3/4, dan 1,25 diubah ke pecahan hasilnya 5,4 gitu Ibu. Oke, sudah tepat ya, Vanessa ya. Jadi bisa, yang penting bisa dinyatakan dalam A per B ya. Ya, Misal ini di per 100 ya. Jadi ya. 0,75 itu sama dengan 3/4 Mm-mm. ya. Sudah tepat ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini memang paling mudah kalau kita langsung per 100 ya. Iya, Nah, nah, kadang itu saya pernah dapat cerita dari Bu Wiwi. Ada mahasiswa yang ini ya, pecahan campuran eh 3/2, jadi 1,5 itu nggak tahu dari mana. Jadi jangan sampai gitu ya, maksudnya ini yang basic harus paham, harus tahu ya. Terus tadi saya baru dengar itu Nini menyebutkan akar 7 sebagai kuadrat 7. Sama, boleh nggak? Sama atau beda akar 7 dengan kuadrat 7? Beda, Ibu. Beda, Bu. Beda. Selama ini nyebutnya kalau ada akar, apakah nyebutnya kuadrat ini? Ya, Nini. Iya, Ibu. Selama ini nyebutnya gitu kah? Enggak, Bu. Soalnya ini, apa, lupa. Lupa. Iya, Ya, Bu. kok bisa lupa? Ntar kalau apa, misal 25% juga lupa, nanti nyebutnya 25 aja gitu. Lebih susah ini soalnya. Ingat akar sama ini. Kuadrat. Beda ya akar 7 dengan kuadrat 7 itu beda. Kalau kuadrat yang dua kecil di atas. Nah, iya, Bu. Nah, sekarang sudah ingat lagi ya. Iya, Bu. Ini nggak boleh lupa, ini udah kayak melekat gitu. Ya, oke. Jadi tadi ini belajar bilangan irasional, bilangan rasional ya. Tadi kalau bilangan irasional itu memang tidak dapat dinyatakan dengan A per B. Tadi selain ada nilai pi, ya, pi berapa nilainya? 3,14 atau 22/7. Kemudian bisa juga nilai akar ya, akar juga dinyatakan sebagai bilangan irasional. Oke, baik, sudah tepat ya. Berarti Nini dan Vanessa sudah. Nomor 3 sekarang siapa? Silakan.
Nomor 3, Muhammad Firmansyah. Nggak ada. Oke, sekarang sukarelawan aja. Siapa yang mau presentasi nomor 3? Masih dalam perjalanan. Oke, berarti bisa di schedule aja ya, Muhammad Firmansyah. Nomor 3, siapa yang mau? Saya boleh, Bu. Fatia. Saya belum Silakan mau. Fatia. Jadi Fatia dulu ya. Silakan Fatia. Sudah terlihat? Sudah, sudah Oke. Fatia. Jadi kan soalnya buktikan bahwa bilangan desimal berulang X sama dengan 0,55 adalah bilangan rasional dengan mengubahnya ke bentuk A per B. Oke. Jadi contohnya kan terbukti bahwa X ini kan 0,55 merupakan bilangan rasional yang tadi disebutkan sebelumnya bahwa menjadi pecahan gitu kan. Nah, kalau X ini sama dengan 0,55, misal kalau jadi 10X, jadi 10 dikali 0,55. Jadi jawabannya 5,5. Nah, dari 10X ini dikurang X sama dengan 5,55 dikurang 0,55. Jadi 10X dikurang X artinya 9X. Terus 5,55 dikurang 0,55 sama dengan 5. X sama dengan 5 per 9. Jadi pecahan maka termasuk bilangan rasional. Seperti itu. Jadi Fatia, itu kok bisa min X kenapa ya? Karena 10X dikurang X, Bu. Iya, maksudnya kok bisa dikurang X gitu. Oh, sama-sama dikurangi 0,55 gitu ya. Iya, betul. Iya, betul, Bu. Karena ada angka satu berulang angka 5. Jadi kayak 10X gitu dikurang X, Bu. Jadi hanya berlaku untuk angka yang berulang ya. Iya, Ibu. Angka berulang karena ada angka satu yang berulang angka 5. Maka kalikan persamaan. Nah, aku contohnya ini di 10. Dari 10X dikurang sama X yang soal di atas, Bu. Oke, sudah bagus Fatia. Terima kasih, Bu. Ya, silakan selanjutnya. Sudah bagus Fatia. Next siapa? Saya, Bu. Silakan. Ini siapa nih? Zahwa. Iya, Bu. Ya, silakan Zahwa no. Up. Sudah terlihat? Belum Zahwa, ini putih aja. Memang saya pakai whiteboard, Bu. Oh iya, ini lebih bagus. Silakan Zahwa. Jadi soalnya nomor 4 adalah jika diketahui bilangan kompleks Z sama dengan 4 min 2i, tentukan konjugatnya. Nah, eh, pengertian bilangan kompleks itu ditulis A sama dengan A, A tambah B I. A sendiri itu adalah bagian nyata, ya, ini bagian nyata. A itu bagian nyata, kalau B itu adalah eh,
koefisien bagian imajiner. Kalau I-nya sendiri itu adalah satuan imajiner dengan sifatnya itu dia I pangkat 2 sama dengan min 1. Kan diketahui Z sama dengan 4 min 2I. Yang berubah tuh hanya bilangan imajinernya. Yang spidol aku kelihatan nggak sih yang ini? Yang lagi gerak-gerak. Yang lagi gerak-gerak. Ya, ini bilangan imajinernya. Dan ini bilangan nyatanya. Real. Ya. Kalau konjugatnya itu untuk mencari konjugat kita pakai jadi dia kebalikan dari yang dikasih gitu loh. Jadi bagian nyata tetap sama, sedangkan tanda pada bagian imajiner dibalik. Jadi kalau misalnya ini minus, jadi konjugatnya itu adalah plus. Jadi bagian konjugatnya itu 4 ditambah 2I. Karena buat bisa dihilangkan bagian imajinernya saat dijumlahkan. Jadi bisa ketahuan hasil bilangan realnya seperti itu. Tadi hanya menentukan konjugatnya ya? Iya, Bu. Oh iya, jadi hanya kebalikan tanda aja ya tadi ya. Ya, oke, Zahwa. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, coba next nomor 5 ya. Silakan, nomor 5 siapa tadi? Saya Bu. Adila ya, silakan Adila. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 5 dari bab 1 sistem bilangan real. Di mana soalnya itu selesaikan operasi penjumlahan bilangan kompleks berikut. Dalam kurung ada 5 plus 3i, kemudian ditambah dalam kurung 2 min 7i. Jadi gini, ini ada oh. Nah, jadi untuk penjumlahan bilangan kompleks itu rumusnya yang ini ya, yang B. Jadi rumusnya Z1 ditambah Z2 sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 plus I dalam kurung Y1 ditambah I2. Cara pengerjaannya, ini kan dalam soal dalam kurung 5 ditambah 3I, kemudian ditambah dalam kurung 2 min 7I. Nah, ini rumus yang tadi. Kemudian di sini Z1-nya itu yang ini 5 plus 3I. Jadi X1-nya itu yang 5, Y1-nya itu yang 3. Kemudian di sini Z2-nya itu yang ini 2 min 7I. Jadi X2-nya 2, Y2-nya itu min 7. Kemudian caranya Z1 ditambah Z2 itu 5 ditambah. Jadi ini bilangan real ditambah sama bilangan real. Kemudian bilangan imajiner ditambah sama bilangan imajiner. Jadi 5 ditambah 2 itu 7. Kemudian plus I 3 ditambah dalam kurung min 7 itu hasilnya minus 4. Jadi 7 plus I min 4. Hasilnya 7 min 4I. Oke, sudah tepat ya Adila ya. Jadi dipisahkan yang real dengan yang imajiner. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Ini masih bingung nggak? Karena ini penjumlahan, jadi kayak dipisah-pisahkan saja ya. Beda dengan perkalian ya. Ibu. Ini kadang saya dapat cerita dari Bu Wiwi ya, mahasiswa tuh ada yang 3 dikurangi 7 itu jawabannya 4. Ya, maksudnya
Kalau pengurangnya lebih besar ya berarti hasilnya minus gitu ya. Iya, Bu. Baik, sudah baik Adila. Next nomor 6 siapa? Nuramelia Zahra, Ibu. Oke, silakan. Muncul nggak ya? Muncul ada. Ada. Oke, aku mau jawab yang nomor 6. Hitunglah hasil perkalian bilangan kompleks G sama dengan 2 plus I dengan konjugatnya. Perlu diketahui, konjugat bilangan kompleks itu didefinisikan sebagai bilangan yang memiliki bagian real yang sama. Realnya itu yang ini, duanya. Yang sama tetapi bagian imaginernya berlawanan tanda. Jadi diubah jadi ke min, kayak yang tadi dijelasin sama yang sebelumnya. Jadi konjugat 2 plus I itu G sama dengan 2 min I. Setelah itu eh, dikalikan menggunakan sifat distributif. 2 plus I dikali 2 min I. Itu 2 dikali 2. Mana ya? 2 dikali 2 itu dihasil 4. Lalu 2 dikali I, 2 dikali min I, itu didapat hasil min 2I. I dikali 2 plus 2I, lalu I dikali I kuadrat. Dihasilkan 4 min I kuadrat. Hasilnya I pangkat 2 itu sama dengan 1. Jadi 4 min 1 sama dengan 4 tambah 1, jadinya dihasil 5. Ada yang ditanyakan enggak? Coba teman yang lain ini yang dikerjakan Nur Amelia sudah tepat belum? Siapa yang mau kasih pendapatnya? Tepat enggak? Oke, udah cukup. Udah sih, udah jelas. Udah jelas belum, Ibu? Kok ibu? Sudah tepat, coba yang lain gimana? Sudah tepat belum? Coba Nini berapa Nini? Iya, Bu. Iya, Sudah tepat sama, Bu. sama? Sudah, Bu. Iya, Ya, sama. coba siapa tadi ya? Silon, Iya Bu, sudah tepat belum? tepat Bu. Ya, udah sama ngerjainnya gitu. Sama Bu, beneran. Ya udah, oke. Sudah, oke. Ini Aku stop bab sharing 1 ya. udah selesai ya? Iya Bu. Ya, sekarang tadi nomor 6 sudah ya? Sudah Bu. Bentar, coba yang dikerjakan Amelia tadi, coba bisa di-share lagi. Bisa, Ibu, bentar. Ini ada nggak? Ada. Hasilnya 5 ya? Iya, Ibu. Fatia, berapa Fatia? 5 juga, Ibu. 5 juga. Hmm, coret-coret. Oh iya, bener ya. Iya Bu. Oke. Ya, silakan. Oke. Oh, kita bab 2 ya. Iya Bu. Koordinat Kartesius. Coba ini sukarelawan aja. Yang mau nomor 1 siapa? Dia, Bu. Ibu, Saya aja Bu. Saya, Bu. Jihan. Tadi siapa dulu yang bilang saya Dia, ya? Bu. Jihan. Saya Bu, siapa aja Bu? Dia, Jihan Bu. yang bilang pertama.
Siapa? Siapa tadi, Bu? Dea, Bu. Jihan. Waduh. Aduh, ini ya tadi saya nggak terlalu dengar ya. Oh, ditutupin aja apa? Oh ya udah diputar aja, Bu. Nggak usah buat dia aja deh yang tadi. Ditutupin atau ini aja? Saya mau Bu nomor 1. Tadi Sepin aja, antara Bu. Jihan atau Dea ya? Iya, Ditutupin aja iya, ya, Bu. biar adil ya. Dea dulu aja kali, Bu. Tadi saya dengar pertama Dea, kedua kalau nggak salah Jihan. Waduh. Oh, iya, tadi kayaknya Dea ya. Iya, takutnya masih kerja, Bu. Bisa kok, Bu. Ya udah, silakan Dea. Baik, Bu, sebentar ya. Selanjutnya saya spin aja ya. Iya, Bu. Ini buat nomor 2. Siapa ini? Jihan apa Anggun? Nomor Anggun 2, nggak apa-apa, Bu. Anggun. Oke, nomor Iya, Bu. 2, Anggun. Nomor 1, Dea ya. Nomor 3, sambil nyiapin presentasinya Dea ya. Dea tadi sudah keluar. Ibu, maaf, namaku udah keluar barusan sebelumnya itu. Siapa? Afrilia Chelsea. Nomor berapa ya? Aku kurang tahu Berapa, sih. Ibu? Harusnya nomor 2. Nomor 2 ya. Mm-mm. Tadi kok ini ya, nggak berhentinya antara Jihan sama Anggun. Itu udah berhenti, Ibu, jadi balik lagi di Oh, tadi tengah-tengah kayak gitu. tadi nomor 2 siapa? Hmm. Afril. Iya, Anggun. aku, Ibu. Nomor 3, Hmm. Kalau nomor 3, aku kurang tahu, Ibu, belum di spin kayaknya. ya nomor 3 ya. Pilon. Waduh. Oh ya, Bu. Waduh, kalau Enggak, udah Bu, dapat enggak. enak malah. Nomor 4 ya. Anggun. Nomor 5. Besti. Nomor 6. Nurul. Sudah ya? Silakan. Ibu ini langsung aja. Iya, silakan Dea.
Baik, Eh, saya Dea Ananda Fadila izin untuk mempresentasikan nomor 1. Soalnya itu terletak di manakah kuadran titik P minus 3 dengan 5 positif, yaitu jawabannya di kuadran 2. Mengapa? Sistem koordinat Kartesius 2 dimensi dibagi menjadi 4 daerah yang dibatasi oleh sumbu horizontal yaitu sumbu X dan sumbu vertikal yaitu sumbu minus Y. Titik potong kedua sumbu ini berada pada posisi 0. Titik potong kedua sumbu ini berada pada posisi 0. Pembagian wilayah kuadran ini berputar berlawan arah jarum jam. Yang pertama itu ada kuadran 1, posisinya di sisi kanan atas, yaitu tempat di mana nilai absis X bernilai positif dan ordinat Y bernilai positif. Notasi tandanya koordinat yaitu plus dengan plus. Yang kedua itu kuadran 2, sisi kiri atas, tempat di mana nilai absis X bernilai negatif karena berada di sebelah kiri titik asal 0 dan ordinat Y bernilai positif karena berada di atas titik asal 0. Jadi notasi tanda koordinatnya yaitu minus dengan plus. Selanjutnya kuadran 3 berada di sisi kiri bawah, tempat di mana nilai absis X bernilai negatif dan ordinat Y bernilai negatif. Notasi tandanya yaitu minus dengan minus. Yang terakhir yaitu kuadran 4, sisi kanan bawah, tempat di mana nilai abses X bernilai positif dan ordinat Y bernilai negatif. Notasi tandanya yaitu plus dan minus. Jadi titik P minus 3, 5 positif, titik koordinatnya berada di kuadran 2 karena posisinya yaitu minus dan plus. Ya, jadi dilihat dari nilai X dan Y-nya ya. Kalau Betul, kuadran Bu. 2 berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau kuadran 1 apa, April? Kalau kuadran 1 apa, April? April atau Dea ya, Bu? Iya, Dea, tapi tadi saya mau tanya ke April. Baik, Bu. Mana April? Hadir, Bu. Nah, kalau kuadran 1 apa? Kalau kuadran 1 tuh seperempat bagian pertama dari bidang koordinat. Maksudnya X-nya apa, Y-nya apa? X-nya 0, Y-nya 0. Bukan kuadran 1, daerah yang ada di kuadran 1 itu nilai X-nya gimana? Negatif. Positif. X-nya positif, Y-nya Negatif. Negatif. kuadran 1. Positif, Bu. Kuadran 1 apa, April? Oh iya, sumbu X-nya tuh positif, sumbu Y-nya juga positif. Ya, gitu ya. Ya, Jadi Bu, kalau maaf. kuadran 1, X positif, Y positif. Kuadran 2, X negatif, Y positif. Kalau kuadran 3, Negatif, Ibu. negatif, negatif. Kuadran 4, Positif, negatif. maksudnya positif apa, negatif apa? Positif, Y. Kuadran 4, Positif Y, Positif. negatif X. Kalau X, negatif Y. Di 3, Bu. Negatif yang di min 5. kuadran 4, X-nya positif, Y-nya Negatif. negatif ya. Ini semua sudah paham terkait koordinat. Dia kuadran berapa? Nah, ini basic ya, kayak bukan dihafal tapi dipahami ya. Iya, Bu.
Ya, oke. Sudah bagus tadi, Dea sudah tepat. Silakan nomor 2 ya. Siapa tadi ya? April. Aku, Ibu. Silakan, April. Tunggu, Ibu. Kalau bisa harusnya tadi ditunjukin ininya ya, koordinatnya ya. Jadi yang tanda plus itu jadi lebih terlihat ini kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Coba ini April nomor 2, menghitung jarak ini. Ibu, ini sudah muncul belum ininya, screen recordnya? Belum. Aku mencet di Zoom harus request. Coba ke share, Oh, iya, start share. Makasih ya, nanti Kak. share screen. Aduh. Ini sudah muncul belum? Belum. Ini sudah? Sudah belum? Sudah Nggak ada ada gambarnya ya? gambarnya. Gak ada gambarnya. Apa karena aku belum buka ininya? Ini sudah? Ya, Sudah. Nah, di sini kan aku dapat soal bagian hitung jarak antara A 0,0 dan B 3,4. Nah, jawabnya tuh D sama dengan akar 3 min 0 pangkat 2 ditambah 4 min 0 pangkat 2. Jadi, kenapa di sini 9? Karena di sini 3 dikali 2. Terus karena di sini 0 kali 0 juga nggak bisa hasilnya 0. Nah, kenapa di sini 16? Karena 4 dikali 2 adalah 16. Nah, 9 ditambah 16 adalah 25. Nah, akar dari 25 ini adalah 5. Soalnya 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sudah jelas atau belum? Sudah. Enggak, ini kok bisa 3 kurangi 0 pangkat 2 dari mana? Dari ininya, Ibu. Sebentar. Coba yang sudah hadir tolong ini ya, absen di kolom chat aja. Silakan sambil absen di kolom chat. Dari mana, April? Dari ini, Bu. Ini rumusnya itu D sama dengan X X2 min X1 kuadrat 2 ditambah Y2 min Y1 akar 2. Jadi, X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 0.
X2 sama dengan 3, Y2 sama dengan 4. Oke, sudah tepat ya, April Iya, ya. Ibu. Yang lain sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Coba. Next, nomor 3. Makasih ya, Ibu. Maaf jawabnya lama. Ya, nggak apa-apa. Nomor 3. Saya, Bu. Ya, silakan Silon. Ya, bentar ya, Bu. Eh, sudah kelihatan nggak, Bu? Maaf, Sudah. udah ya. Nah, jadi saya disuruh mengerjakan soal nomor 3, sebuah titik bergerak dari A, 1, 2, ke titik B, 5 sama min 1. Tentukan besar kenaikan atau perubahan koordinat X, delta X, dan Y, delta Y. Di sini saya sudah mengerjakan ya. Jadi untuk koordinatnya sendiri, tadi saya ngerjakan di nomor 1, jadi kita bahas di sini aja. Di sini ada rumus dari materi yang telah diberikan ya. Rumus delta X-nya sendiri sama dengan X2 min X1. Sedangkan delta Y-nya Y2 min Y1. Nah, kita substitusi nilai yang tadi, di mana tadi rumusnya sendiri delta X sama dengan X2 min X1. Nah, nilai X2-nya itu 5, dan X1-nya sendiri adalah 1. Sehingga dikurangi, dan untuk delta Y-nya Y2 min Y1, untuk nilai Y2-nya sendiri min 1, dan nilai Y1-nya itu 2. Kita bisa lihat dari koordinat di sini ya. Nah, kalau dari delta X-nya sendiri, ini adalah ruas positif dari sumbu X, dan ini adalah ruas negatif. Dan ini untuk Y-nya, ini ruas positif yang ke atas dan ruas negatif yang ke bawah. Nah, tadi untuk delta X-nya sendiri, nilainya 5 sama 1. Jadi, satunya ini, 1 ada di sini, tadi saya nggak tulis, maaf. Dan nilai 5-nya di sini. Sehingga di sini kita bisa simpulkan ya, ini bergerak 4 satuan ke kanan, karena dari 1 ke 5. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan untuk delta Y-nya, sesuai datanya tadi, min 1 dikurang 2. Nah, ini tadi ruas Y, kalau min ke bawah, kalau positif ke atas. Jadi karena min 1, jadi dia berada di bawah sini, di bawah, dan 2 berada di atas sini. Jadi kita bisa simpulkan juga, dia bergerak 3 satuan ke bawah, ya, dari atas ke bawah. Nah, jadi sehingga kita bisa simpulkan delta X-nya sama dengan 4, dan delta Y-nya sama dengan min 3. Itu aja sih. Sudah tepat ya, Silon ya. Iya, Bu. Ya. Next, nomor 5. Ini gimana? Oh. Izin Bu, nomor 4 Bu. Iya, nomor 4. Silakan nomor 4. Izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Izin share screen Bu. Izin bertanya Bu, apakah sudah ada Bu Sudah. layarnya? Oke. Jadi untuk soal nomor 4 itu apakah garis Y sama dengan 3X plus 10 dan Y sama dengan 3S min 5 itu sejajar paralel atau tidak? Jadi untuk persamaan garis lurus itu bentuk umumnya adalah rumusnya Y sama dengan MX plus C yang menentukan garis miring ke arah yang mana seberapa curam itu adalah angka M-nya yang ada di depan X.
biasanya. Jadi seperti arah kemiringan tangga, kalau ada dua punya tangga kemiringan yang sama persis, tangga itu nggak akan pernah ketemu, cuma posisinya beda tinggi aja, seperti yang ada di eh, saya gambarkan. Jadi untuk angka yang Y sama dengan 3X plus 10, itu M-nya ada di 3. Sebentar, Bu. M-nya ada di 3, gradiennya ada di 3 ini di depan. Terus untuk pernyataan yang nomor 2, Y sama dengan 3X min 5, M-nya itu sama di 3 juga. Jadi kalau M-nya sama, otomatis sudah sejajar karena kemiringannya M-nya sama-sama di 3 ini, Bu. Kedua garis miring ini tuh menanjak karena kecepatannya yang sama. Bedanya cuma angka belakangnya doang sih. Plus 10-nya sama garis keduanya min 5-nya. Cuma ngegeser ke atas atau ke bawah doang. Jadi nggak ngubah kemiringannya. Jadi bisa disimpulin kalau kedua garis tersebut ini sejajar karena punya gradien M yang tadi ini itu sama. Yang beda cuma letak garis di atas atau di bawahnya doang, tapi arah kemiringannya identik. Jadi keduanya berpotongan dan keduanya nggak pernah berpotong karena nggak pernah ketemu, Ibu. Oke ya, jadi kalau persamaan garis masih ingat ya, Y sama dengan MX plus C. M, Jadi ada C. angka yang ada di depan X-nya itu adalah slope-nya ya, atau gradiennya. Betul. Ya. Sudah Iya, Bu. jelas yang lain juga? Jelas ya, silakan next nomor 5. Siapa tadi nomor 5? Saya, Bu, Desti, silakan Desti. izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Udah belum ya? Sudah ada belum ya, Bu? Sudah, Kak. Oke. Jadi, eh bisa di itu masih. Jadi di sini pertanyaannya itu dalam koordinat titik Q 8,-2 manakah yang disebut sebagai absis dan manakah yang disebut ordinat. Di sini di materi dijelaskan bahwa jadi posisi titik dalam pada sistem ordinat kartesius akan menunjukkan letak titik pada bidang dinyatakan dengan pasangan berurutan X, XY. Pada titik P, XY mempunyai arti bahwa jarak titik P ke sumbu X dan sumbu Y masing-masing adalah Y dan X. Apabila X kurang dari 0, maka titik P berada di sebelah kiri sumbu Y. Apabila X lebih dari 0, maka titik P terletak di sebelah kanan sumbu Y. Demikian juga apabila Y kurang dari 0, maka titik P berada di sebelah bawah sumbu X. Apabila Y lebih dari 0, maka titik P terletak di sebelah atas X. Titik asal sering disebut sebagai O 0,0. Sehingga nilai X disebut absis titik P, sedangkan Y disebut ordinat titik P. Maka di sini untuk Q 8,-2 itu absisnya itu ada di angka 8, itu adalah nilai X, dan ordinat itu -2 itu adalah nilai Y. Oke, sudah tepat ya Desti ya. Jadi biasanya kalau yang di depan itu X, Y ya, itu adalah nilai X-nya atau absis ya sama, sedangkan nilai Y sama dengan ordinat yang Iya, Bu. angkanya yang di belakang ya. Oke, Ya. next nomor 6. Silakan. Nurul, nomor 6 Nurul. Nggak ada Nurulnya belum Nurul. hadir, Bu. Oke, siapa yang mau menggantikan nomor 6?
Ayo siapa nomor 6? Biar punya nilai nih. Siapa yang mau nomor 6? Kosarina, coba Kosarina. Gak ada. Bu, Jessica, Bu. Silakan Jessica. Bacanya Jessica ya? Iya, Bu. Tapi tulisannya Jessica, bacanya Jessica. Oke, silakan Jessica. Nomor 6 ya? Ibu, aku bantu share screen-nya ya, Bu, buat Jessica. Ya, silakan. Bentar, Bu. Jadi kan soal nomor 6 udah belum, Ra? bentar belum. Bentar dulu. Udah muncul belum? Sudah muncul. Sudah. Baik. Kan pada soal nomor 6, tentukan koordinat titik yang terletak pada 4 satuan ke kiri dari sumbu min Y dan 2 satuan ke atas dari sumbu min X. Pada gambar koordinatnya kan ditentukan, dimana kan 4 satuan ke kiri dari sumbu min Y, kita berarti kalau dari sumbu min Y berarti kita ke arah kiri. Kalau dari sumbu min X itu ke bawah. Maaf Bu, salah Bu. Kalau misalkan min Y kan itu berarti X sama dengan min 4. Kalau dari 2 satuan ke atas dari sumbu min X sama dengan Y sama dengan 2. Jadi koordinat titik tersebut adalah min 4,2 yang dimana terletak di kuadran 2. Nah, jadi kalau misalkan di kuadran 2 kan menyatakan bahwasannya kalau misalkan kuadran 2 itu menyatakan bahwasannya dia terletak di antara titik. Kalau misalkan di kuadran 2 berarti dia untuk positifnya itu terletak di 2, kalau negatifnya itu di min 4. Karena X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, untuk menentukan koordinat suatu titik berdasarkan jaraknya terhadap sumbu, cukup memperhatikan arah perpindahannya. Dari ke kiri berarti X negatif dan ke atas berarti Y positif. Oleh karena itu, koordinat titik tersebut adalah min 4,2. Oke, sudah tepat ya. Yang lain gimana? Tepat, Ibu. Baik, dari pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu, cukup. Sudah paham jelas ya? Iya, Bu, tidak ada. Ini udah pada bisa kok, bisa sampai ngulang ini kenapa ini kemarin? Daftar hadir Bu, Ya, absensi Bu, kemarin. benar. Kurang. Karena masuk Iya. kerja. Iya, jarang hadir. Iya bener Bu. Emang nggak minta ini pengganti? Karena dulu masih awal-awal ya Bu, saya waktu itu masih belum paham ini yang online jujur. Jadi saya kelewat kelasnya Bu. Oh gitu. Oke, baik, sudah bagus ya hari ini. Menurut saya cara seperti ini cukup fair ya. Ibu. Sudah cukup fair kan? Udah Bu. Ya, udah baik. Saya mau tanyakan.
Ada yang bertanyakan? Ya, Bu. Benar, Bu. Ibu, Cukup. kalau yang enggak menjawab tadi nilainya gimana, Ibu? Gak apa, nanti kita spin lagi di Vicon selanjutnya. Oh iya, Ibu, makasih. Nah, terus nanti Setiap minggu itu berapa Vicon, Bu? 3 kali Vicon. Ibu mau nanya. Apa? Setiap minggu itu berapa Vicon, Bu? Itu lihat jadwal. Dilihat jadwalnya, Viconnya kapan, tanggalnya, jangan sampai terlewat ya. Dan nanti untuk di Mentari tetap seperti biasa mengerjakan pretest for this minimal nanti komen 2 kali, yang hadir awal ada nilai tambahan gitu ya. Baik, Bu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah malam ini saya akhiri ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Ya, malam ini saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ini ya, menjadi daftar hadir.